memang setiap ada musik, ada band, ada ini mesti ada biduannya. 17 Agustus misalkan. Ini fitnah besar nih. Ini bagi yang sadar tolong diingatin itu. 17 Agustus kemerdekaan, tapi kita kembali ke jahiliyah gitu. Merdeka dalam arti lisan, tapi jahiliyah dalam arti perbuatan gitu. Apa maksudnya? 17 Agustus kita pesta pora, party. Tapi cara melakukan partinya kembali ke masa jahiliyah. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Kita buat musik, ada organnya. Awalnya dibuka dengan bismillah. Diakhiri dengan doa. Tengah-tengahnya ada yang joget. Ada biduannya. Ada yang minum khamarnya. Ada yang judinya. Ada yang narkobanya. Na'udzubillah. Bahkan uniknya bercampur baur laki-laki dan perempuannya. Dimulai dengan doa, dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan doa. Mungkin bisa jadi di tengah-tengahnya ada ceramahnya gitu. Tapi dalam hiburannya justru mengajak kita kepada kejahiliahan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Kita dianugerahkan rumah tangga yang baik, yang saleh dan salehah, anak-anak generasi penerus yang cinta kepada Allah dan Al-Qur'an dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan orang tua kita yang masih hidup husnul khatimah, Allah berikan keberkahan, kekuatan, insyaallah generasi yang cinta kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat semua? Sehat ya ibu-ibu ya? Masya Allah. Pokoknya sehat dulu. Kalau udah sehat udah aman insya Allah. Baik. Di sore hari ini mau ngaji apa kita ibu-ibu? Ibu-ibu ditanya diam semua. Apa bu? Mau ngaji apa kita? Oh iya. Ada ibu mau nanya? Kagak. Hah? Oh gitu. Nah ini enggak siaran. Oh gitu ya. Iya. Nanti takutnya saya nggak bisa jawab ya. Betul juga tuh. Benar. Baik. Kalau tidak ada kita masuk materi kita. Di sore hari ini saya mau sampaikan, tapi ini karena ibu-ibu ya, karena ibu-ibu. Nggak mungkin bapak-bapak bahasannya begini gitu. Tapi mungkin juga sih. Tentang fitnah. Jadi fitnah dunia dan fitnah wanita. Ini fitnah yang paling berat di muka bumi ini nih. Saya tidak mengkerdilkan perempuan ya, tapi begitu keadaannya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, nanti yang mau tanya sambil jalan aja, sambil angkat tangan enggak apa-apa. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Kata Nabi itu, ada fitnah yang lebih berbahaya daripada yang lain. Ada dua fitnah. Satu fitnah dunia, yang kedua fitnah itu perempuan. Tapi Nabi bilang dalam hadis yang lain begini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada perempuan itu sendiri. Jadi perempuan ini fitnahnya lumayan berat. Sampai dikatakan dalam hadis itu, perempuan itu kelak di akhir zaman yang membuat dan menyebabkan suaminya masuk neraka. Karena kedurhakaan sang suami terhadap orang tuanya. Hanya disebabkan perempuan. Meskipun ibunya perempuan, orang tuanya laki-laki perempuan ya, tapi yang menyebabkan seorang suami masuk neraka karena kedurhakaan kepada orang tuanya disebabkan adalah istrinya sendiri. Itu perempuan. Nah, kita mulai dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun hadratun wa innallaha mustakhlifakum fiha
fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya. Kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin li bani Israil kanat fin nisa. Kita terjemahkan dulu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini manis. Sangat manis sekali. Tapi Allah kemudian mengatakan sesungguhnya Allah menitik beratkan dunia tersebut kepada kalian atau menitipkan. Fayanzur kaifa bagaimana kemudian Allah ingin melihat bagaimana orang-orang ini dengan dunia itu bisa melakukan sesuatu, atau bahasa sederhananya apa yang Anda lakukan dengan dunia. Kemudian dikatakan oleh Nabi, fattaqud dunya. Ini kalimat ittaqu bukan berarti bertakwa, tapi berarti takutlah. Fattaqud dunya, takutlah kepada dunia. Bahasa sederhananya jauhi dunia. Bahasa sederhananya. Fattaqun nisa, takutlah kepada perempuan. Artinya jauhilah perempuan. Maksudnya apa? Fattaqun nisa, takutlah kepada dunia, takutlah kepada perempuan, takutlah pada fitnah dunia dan takutlah pada fitnah perempuan. Itu artinya. Bukan takut sama perempuan. Kalau takut sama perempuan gak nikah-nikah nanti deh, kasihan. Tapi yang dimaksud dengan fattaqun nisa, takutlah akan fitnah wanita. Dan itu sekarang yang terjadi di muka bumi ini. Perempuan berlenggak-belengguk sesuka hati dia. Kenapa perempuan hari ini keluar rumah tidak ada yang takut? Karena mereka sadar bahwa mereka akan bisa menundukkan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam, kaum Bani Adam ini. Perempuan sekali senyum banyak yang kelepek-kelepek, kata bahasa sekarang itu fitnah. Fa inna awwala fitnatil li bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang menjebak anak Bani Israel itu adalah perempuan. Nah, sekarang kita urai. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini diperkuat oleh hadis yang lain. Atau diperkuat oleh ayat Al-Quran. Atau hadis ini memperkuat ayat Al-Quran. Boleh dua-duanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna auladakum wa amwalakum fitnah. Satu. Inna azwajakum wa auladakum fitnah. Hartamu, anakmu fitnah. Istrimu, hartamu fitnah. Jadi kalau kita garis, anak fitnah, dunia, harta fitnah, wanita fitnah, istri fitnah, suami fitnah. Kemudian ayat yang lain berbicara, dunia ini, kata Allah di dalam Al-Quran itu, la'ibu wa lahwun. Mainan. Cuma dunia ini tempat kita main-main saja. La'ibun permainan. Lahwun melalaikan. Kalau kalimatnya melalaikan, ada kalimat lain di dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta zaharat al-ma'azif wal qainat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan nampak, akan diperlihatkan di hadapan kalian, kata Nabi, qainat, biduan-biduan, wal ma'azif, alat-alat musik yang dimainkan. Berarti tandanya kalau kita cuma bahasanya tekstualitas atau bahasanya teks aja, diperlihatkan di hadapanmu biduan, diperlihatkan di hadapanmu alat-alat musik. Kalau dimaknai tekstual, maka sekarang sudah berada di akhir zaman. Karena sudah banyak alat-alat musik yang ditampakkan. Organ, drum band, gitar, dan lain sebagainya. Piano, itu alat musik. Karena dari alat itu menghasilkan irama. Kalau ini dipahami tekstual. Sekarang bagaimana memahami biduan? Ya memang setiap ada musik, ada band, ada ini mesti ada biduannya. 17 Agustus misalkan. Ini fitnah besar nih. Ini bagi yang sadar tolong diingatin itu. 17 Agustus kemerdekaan, tapi kita kembali ke jahiliyah gitu.
Merdeka dalam arti lisan, tapi jahiliyah dalam arti perbuatan. Gitu. Apa maksudnya? 17 Agustus kita pesta pora, party. Tapi cara melakukan partinya kembali ke masa jahiliyah. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Kita buat musik, ada organnya. Awalnya dibuka dengan bismillah. Diakhiri dengan doa. Tengah-tengahnya ada yang joget. Ada biduannya. Ada yang minum khamarnya. Ada yang judinya. Ada yang narkobanya. Na'udzubillah. Bahkan uniknya bercampur baur laki-laki dan perempuannya. Dimulai dengan doa. Dimulai dengan bismillah. Diakhiri dengan doa. Mungkin bisa jadi di tengah-tengahnya ada ceramahnya gitu. Tapi dalam hiburannya justru mengajak kita kepada kejahiliahan. Ini poin pentingnya. Jadi setiap ada organ tunggal, ada bandnya, biasanya ada perempuannya gitu. Karena kalau cuma yang nyanyi laki-laki doang, agak kurang enak. Apalagi. Sampai sini paham ibu-ibu ya. Kita kembalikan. Ini nasihat sebenarnya. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena wanita lebih lalai daripada laki-laki sekarang. Ibu-ibu tidak sadar. Perempuan sekarang ini tidak sadar kalau dia sedang diperjualbelikan. Jadi perdagangan wanita namanya. Nah dunia ini sekarang sedang berada dalam perdagangan wanita. Cuman wanitanya nggak sadar kalau diperdagangkan itu. Contoh, perempuan ada namanya yang bukan yang di mobil-mobil itu, yang perempuan yang jaga PSG, SPG, PSG pula, SPG. Coba apa kaitannya mobil dengan wanita itu? Apa kaitannya mobil dengan wanita seksi? Apa kaitannya? Kalau nggak ada wanitanya orang nggak mau lihat mobilnya. Kalau ada wanita seksinya, orang datang setidaknya dia lihat mobilnya. Meskipun tujuan utamanya adalah wanita. Cuman kan perempuan nggak sadar. Miss Universe misalkan. Sama itu sebenarnya penjualan alat tubuh wanita, perdagangan. Cuman mereka nggak sadar itu. Mereka bahagia lo bisa tampil seksi. Kenapa? Rokok, sales-sales rokok yang keliling-keliling. Perempuan juga pakainya seksi, tapi kerudung. Ini disebut dengan berpakaian tapi telanjang. Sampai di sini paham ya, Bibi? Ini fitnah perempuan, ini belum masuk nih. Ini baru cuma depannya doang nih gitu. Belum sampai dalam-dalamnya gitu. Ternyata fitnah perempuan ini di mana? Di mana-mana, dalam rumah kita bahkan ada. Kadang kita nggak sadar tuh suami kita sedang ngapain gitu. Rupanya ada perempuan lain, karena na'udzubillah. Ngapain dia dengan perempuan lain? Adakah hak dia dengan perempuan lain atau bagaimana? Kita nggak tahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita kembalikan dulu. Baik, maka kata Nabi, fattaqud dunya. Nanti kita kesampingkan dunianya. Fattaqun nisa. Jauhi oleh kalian perempuan. Maksudnya jauhi fitnahnya, takutlah terhadap fitnah perempuan. Laki-laki punya uang, laki-laki punya kekuasaan. Dan dia punya iman. Dengan iman dia nih, dia bisa mempertaruhkan kekuasaan dia. Dia bisa mempertaruhkan jabatan dan hartanya. Tapi dengan perempuan, itu yang sulit. Kalau ditawarkan dengan harta, masih aman dia, masih oke. Ditawarkan dengan kekuasaan, mungkin dia masih kuat. Tapi kalau yang menggoda, yang menawarkan itu perempuan, sekali selamat, 2 kali, selamat 3 kali, menyimpang dia. Paham maksudnya BPB? Paham maksud saya ini? Jadi ibu harus berhati-hati. Berarti kami harus bagaimana dengan suami kami, Ustaz? Cemburu itu penting. Tapi cemburu buta keterlaluan. Nggak boleh cemburu buta, nggak boleh. Tapi cemburu, maka kalau bahasa guru saya begini. Serahkan istrimu kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan istriku kepadamu. Ini mesti tahu tuh, karena Allah yang kita titipkan sama Allah. Ya Allah, aku titipkan istriku, aku titipkan suamiku. Gitu. Nah, ini poin penting. Baik. Maka dalam Al-Quran Allah sebut begini. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nah, hubbus syahawat dulu. Minan nisa wal banin wal qanatir minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwa wal musawwam wal an'am wal har. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu disampaikan Allah. Kata Allah, dihiasi. Kalian zuyyina. Jadi sebenarnya makna zuyyina ini agak-agak berat juga kita terjemahkan. Jadi gini, kalau dia artinya zuyyina, dihiasi. Sekarang kalimat zina
Itu juga diambil dari kalimat yang sama. Zin, zai, ya, nun. Sama. Perhiasan zina sama. Zai, ya, nun sama. Sekarang nih ibu-ibu mau jadi apa kalian? Gitu aja bahasanya. Mau jadi hiasan terindah atau hiasan terburuk? Itu aja. Nah perempuan itu dia. Kalau pengen jadi hiasan terindah maknanya zinatun. Artinya apa zina itu? Zinatun. Bisa artinya apa? Indah. Perhiasan itu indah apa tidak? Zinatul hayatud dunia. Perhiasan dunia. Tapi bisa menjadi perhiasan akhirat. Ya tergantung iman sudah. Seorang istri di rumah itu bisa jadi pengajak kepada neraka, bisa jadi ngajak kepada surga. Tinggal pilih aja jalannya. Jadi ibu-ibu nih di rumah itu gerbang di antara dua gerbang. Ibu mau gerbang kemana? Mau ngajak suami ibu ke neraka atau ke surga? Itu tergantung. Apalagi sekarang nih akhir zaman itu. Ras terkuat. Tahu ras terkuat maksud saya kan? Itu mesti ibu-ibu itu sudah. Sekarang tuh paling banyak laki-laki takut dengan istri. Ayo kita main badminton. Ntar aku izin sama bini aku dulu. Main badminton aja izin sama bininya. Nggak apa-apa izin, bagus itu. Masalahnya kalau tak dapat izin nggak jadi berani keluar itu, yakin saya itu. Itu bukan mereka, saya juga begitu. Loh itu sebenarnya, tapi kan itu menghargai istri Ustaz. Betul, itu menghargai, menghormati, betul. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Segala sesuatu kebaikan itu. Nah, artinya ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di akhir zaman itu ada kesempatan terbesar bagi ibu-ibu mengajak suami ke surga. Kenapa? Karena di akhir zaman itu ras terkuat wanita. Banyak suami-suami yang takut dengan istri. Kalau bahasa sederhananya banyak suami-suami menghormati dan menghargai istri. Nah, itu bahasa lebih halus tuh. Artinya apa? Ketika posisi ini sedang berada di tangan ibu-ibu, ibu-ibu punya kesempatan atau memanfaatkan kondisi ini untuk mengantarkan suami dan anak-anak ke surga. Bukan justru sebaliknya. Justru mengantarkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik. Maka kalimatnya kita coba. Zai, ya, nun. Perhiasan. Zina, orang-orang berzina, kalimatnya juga diambil dari situ. Zal, ya, nun. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zanin. Zanin. Pelaku zina. Apa arti pelaku zina di sini? Nah, sekarang kita artikan apa arti zina itu? Menghiasi diri dengan kemaksiatan. Itu artinya zina. Tapi apa arti dengan zina yang sesungguhnya yang diartikan perhiasan itu? Ternyata dimaknai oleh para ulama zina yang dibarengi dengan iman. Maksudnya apa? Perhiasan, jadilah Anda perhiasan yang mengkilau di rumah dengan iman. Tapi kalau Anda tak bisa menjadi wanita yang menjadi perhiasan dengan iman, maka Anda akan menjadi kotoran-kotoran yang menghiasi rumah. Itu bahasanya. Maka makna ini begitu. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, dalam maknanya. Dalam ayat ini cuma dua. Dunia, wanita. Ternyata yang bisa merusak dunianya seseorang itu wanita. Yang bisa merusak dunia dan akhiratnya seorang laki-laki, yang paling besar adalah wanita. Tapi yang bisa memperbaiki kehidupan laki-laki juga wanita. Coba bayangkan. Nah, berarti di tangan ibu-ibu nih sekarang itu. Jadi anaknya, maka saya pernah membandingkan begini. Saya pernah bandingkan. Kita bandingkan, didikan mana yang paling baik? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendidik anak? Mana yang paling baik hasilnya? Dua-duanya. Saya pernah buktikan. Dalam anak saya sendiri. Saya nih sering ngisi kajian. Istri saya di rumah. Harusnya saya mengerti bagaimana cara mendidik anak. Harusnya. Tapi ternyata anak saya lebih senang dididik dengan ibunya daripada saya sendiri. Coba bayangkan. Dan ternyata betul hasilnya berbeda. Saya pernah ngajarin anak ngaji, itu lambat nangkapnya.
Pas ibunya yang ngajar cepet banget nangkapnya. Saya bilang ini ada diskriminasi antara ayah dan ibu gitu. Tapi ternyata bukan itu. Seorang anak ketika diajar oleh ibunya, ini kita berbicara keumuman, bukan khusus ya, tapi umum. Ternyata seorang anak lebih senang diajar oleh ibunya karena ibunya mengajar dengan hati dan doa. Bapaknya ngajar dengan nafsu. Kalau tidak bisa ditempelengnya langsung. Itu banyak kita temukan. Ternyata itu porsi. Maksudnya apa? Harus bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya. Seorang ayah yang pergi bekerja, pulang itu ada membawa dua kemungkinan. Membawa emosi dan membawa diri dengan ketenangan atau dengan emosi. Kalau dia membawa beban pekerjaan pulang ke rumah, tidak ada can dia ngajar. Jangan suruh ngajar anak. Kalau sempat disuruh ngajar anak, selesai urusan. Dia tidak bisa memposisikan diri. Kecuali dia sadar dengan keimanan dia. Maka dia bisa memposisikan diri dia ketika dia pulang, dia tinggalkan semua pekerjaan dia balik kembali dengan anak-anaknya. Dan tidak menutup kemungkinan ada ayah yang bisa mendidik anaknya. Ada. Tapi mayoritas kita berbicara keumuman. Mayoriti itu pendidikan seorang ibu terhadap anaknya lebih sedikit daripada ayahnya. Itulah kenapa disebutkan taati ayah ibumu, ibumu, ibumu. Bukan hanya karena mengandung. Ibumu, ibumu, ibumu baru ayah. Dalam hadis Nabi ini bukan sebab mengandung saja, bukan. Ternyata karakter seorang anak itu paling besar itu meniru bukan bapak tapi ibu. Al-waladu sirru abihi, seorang anak akan menyerupai karakter bapaknya, bukan bapaknya 25% bapaknya, 75% ibunya. Coba bayangkan. Kalau ibunya bisa memberikan pengertian yang baik terhadap anaknya atas perbuatan bapaknya dan pekerjaan bapaknya, maka anaknya akan mengerti. Tapi ibunya jika memberikan doktrin terburuk kepada anaknya terhadap bapaknya, maka itu yang akan dilakukan oleh. Tapi ingat, yang namanya benih tidak akan pernah keluar 100% daripada situ. Artinya, yang namanya benih yang kita tanam itu mesti akan ada berdampak pada keturunan. Maksudnya apa Ustaz? Bapak tetap punya pengaruh. Tetap punya pengaruh. Makanya di sini digandeng. Itulah adilnya Allah. Caranya Allah menggandeng. Satu yang punya ketegasan. Yang kedua yang memberikan pengertian. Ibu memberikan pendidikan dengan hati, ayah memberikan karakter ketegasan. Sekarang saya tanya sama anak saya tanya sama istri saya, mana yang paling ditakuti atau disegani, ibu atau saya? Anak-anak kalau disebut nama saya, udah selesai tuh, berhenti langsung. Tapi kalau ibunya yang nyuruh berhenti, 1 kali belum, 2 kali mungkin, 3 kali mungkin. Tapi sekali bapak yang nyuruh, sekali aja, langsung Bu. Artinya ada ketegasan daripada. Nah, di sini poin pentingnya. Ini yang saya sebut dengan saling melengkapi. Lihat kalimat ini baik-baik. Saling melengkapi. Seorang ayah kalau tidak punya pengertian terhadap istrinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Misal, suami nggak akur dengan istri. Saling menganggap diri paling baik satu dengan yang lain. Maka suami akan menjelekkan istri di hadapan anak. Begitu juga sebaliknya. Ini ego yang tak terkendalikan. Dan apa dampaknya? Dampaknya perbandingan. Aku tidak mau jadi ayah, aku maunya jadi ibu. Aku tidak mau jadi ibu, aku maunya jadi ayah. Ini tidak baik. Dalam rumah tangga sangat tidak baik sekali. Sampai di sini paham Ibu ya? Bisa dipahami Ibu? Baik, ini poin penting. Maka Allah itu sangat adil sekali dalam memberikan sirkulasi kehidupan rumah tangga itu sangat bagus sekali. Butuh ketegasan, belajar dari sang ayah. Maka disebut dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih memiliki ketegasan ketimbang wanita. Itu poin pentingnya, bukan lebih kuat daripada wanita, bukan, lebih memiliki ketegasan. Kalau dalam bahasa kepemimpinan seorang laki-laki lebih memiliki karakter leader ketimbang perempuan. Itu dalam ranah kepemimpinan. Tapi dalam ranah pendidikan, laki-laki lebih memiliki poin ketegasan ketimbang wanita. Tapi dalam memberikan pendidikan baik, perempuan sangat baik sekali.
Justru laki-laki agak sulit gitu. Karena lebih banyak berbicara dengan emosi daripada dengan hati. Sulit bagi laki-laki itu untuk sabar sebenarnya. Ini kejadian betul. Seorang laki-laki ngajar bahasa Inggris. Anak SD, kalau kita pakai akal sehat, anak SD kelas 3, kira-kira emosi nggak kita dibuatnya kalau kita pakai nalar kemanusiaan gitu. Lari sana sini. Harusnya kita sadar itu memang anak-anak begitu. Harusnya kan? Tapi mungkin enggak mereka emosi. Mungkin sangat. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi? Ditonjoknya meja tuh, Bu. Patah tangan dia langsung. Nah, sekarang pertanyaannya itu laki-laki itu. Sampai sini paham ya, Ibu-ibu ya. Jadi Allah enggak sia-sia menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya masing-masing. Ternyata keseimbangan itu di situ. Keseimbangannya di situ. Tapi kedua-duanya menjadi fitnah, kata Allah. Kedua-duanya jadi fitnah. Anak fitnah, tiga-tiga malah. Anak fitnah, istri fitnah, suami fitnah. Nah, bagaimana menyeimbangkan ketiga-tiga ini biar tidak menjadi fitnah? Tidak bisa, ketiga-tiganya fitnah. Baik dia fitnah, buruk dia fitnah. Artinya kita pilih yang mana? Fitnah yang baik apa fitnah yang buruk? Fitnah di sini bukan berarti fitnah seperti yang Ibu pahami. Fitnah di sini berarti kan ujian. Baik ujian, buruk apa tak lagi. Apa fitnah seorang anak terhadap rumah tangga itu? Apa fitnah anak itu? Fitnah anak itu moral, akhlak. Fitnah anak itu apa lagi? Pendidikan. Fitnah anak itu apa lagi? Semuanya. Anda mau punya anak apa? Solehkah? Solehahkah? Atau bejatkah? Atau berandalkah? Makanya fitnahnya di situ. Orang tua bagaimana caranya membuat anak ini biar bisa saleh? Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, Al-Quran punya poin penting di situ. Maka turun ayat-ayat yang berbicara, ini loh karakter seorang ibu di rumah dalam ayat Al-Quran ini. Ini loh karakter ayat Al-Quran, karakter seorang suami di dalam Al-Quran. Pelajari. Biar Anda tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Biar Anda tahu bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Dan karakter ini Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran bagaimana menjadi anak yang baik. Sehingga kita perlu menanamkan karakter ini kepada anak. Sehingga ada keseimbangan. Apa tolak ukur menyeimbangkan semuanya? Satu Al-Quran, yang kedua sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana cara kita menyeimbangkannya? Orang tua paham tugasnya, ibu paham tugasnya, ayah paham tugasnya, anak paham tugasnya. Bagaimana caranya? Ajarkan mereka. Kenalkan mereka tugas-tugas seorang anak dalam Al-Quran. Allah sebutkan kan dalam Al-Quran, jadilah anak yang baik, harus berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya kita berbeda pilihan, berbeda agama, tetap harus patuh. Sampai sebegitunya. Kita tunjukkan karakter seorang ayah bagaimana dalam Al-Quran disebutkan. Harus menjadi seorang suami yang baik dan patuh dan mengerti keadaan. Harus memberikan nafkah yang halal kepada mereka. Bagaimana karakter seorang istri dalam Al-Quran? Allah sebutkan semua. Jadi istri yang baik, yang solehah, yang tunduk dan patuh. Maryam ada contohnya, Asiyah ada contohnya, dan lain sebagainya. Tinggal kita mau melihat kemana. Sehingga fitnah ini akan terbagi menjadi dua. Fitnah yang baikkah atau fitnah yang burukkah? Kalau fitnah yang baik, maka kita harus beristiqamah dengan itu. Tapi kalau fitnah yang buruk, kita akan menghadapi dua hal. Satu, kita harus berusaha memperbaikinya. Atau yang kedua, kita akan terjerumus dalam keburukannya. Sampai di sini paham ya Ibu? Ini fitnahnya. Sekarang saya tanya, kita rujuk ke dalam rumah tangga. Apakah yang saya katakan tadi dialami oleh ibu-ibu semua? Jelas. Kenapa kok kencang benar bilang jelasnya? Kan begitu. Saya kira bukan hanya ibu-ibu saja, begitu juga kami. Kita semua. Kenapa kita berani katakan kenyataan? Tapi tanpa mau memahami sebenarnya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena kita berumah tangga tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kami waktu nikah tuh ada bimbingan nikah. Iya, bimbingan nikah cuma 15 menit. Hanya sebagai formalitas, selesai. Habis itu pulang. Makanya penting ilmu sebelum melakukan sesuatu. Artinya sedetail itukah Islam? Iya.
Islam begitu detailnya, Pak. Makanya di rumah kita dibumbuilah dengan sunnah-sunnah Nabi. Yuk masuk kamar mandi pakai doa ya. Tidurnya pakai doa ya. Hadapnya gimana ya? Coba, kenapa kita harus tanamkan itu? Hanya ingin mengusir setan-setan itu biar tidak masuk dalam tubuh kita. Itu bahasa sederhana. Tapi bahasa lebih dalamnya bagaimana menanamkan kecintaan kepada Nabi. Ini kebetulan Maulid Nabi kan. Kecintaan terhadap Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Siapa yang tadi ibu-ibu masuk kamar mandi, udah mandi semua nih? Belum? Yang sudah mandi, yang tadi masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Pakai kiri semuanya. Keluarnya? Doa nggak? Yang nggak doa angkat tangan. Mesti nggak mau kan? Malu kan? Coba. Sepele kan? Sepele. Tadi siapa yang pakai sendal, pakai sepatu yang mendahulukan kaki kanan? Siapa yang tadi pasang sendal pakai kaki kanan? Atau kaki kiri dulu? Itu sederhana loh, sunnah itu. Tapi sederhana sekali itu. Sampai sebegitunya diajarkan. Siapa yang tadi duduk sebelum duduk itu, sebelum bersila ini, yang duduknya seperti perempuan. Nah, tenang. Ini saya nggak nyindir nih, tenang. Tapi perlu dipahami itu sunnahnya begitu. Nah, ini bukan dalam karakter, bukan ini dalam ini. Tapi ini poin gitu. Jadi ibu-ibu, ini saya ambil poin ya, fitnahnya begini. Sampai mereka bilang begini. Iya, kalau kesemutan itu lanjut tuh, Bu. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan sesuatu itu dengan senormal mungkin tidak usah dikaji, Bu. Karena itu sudah hal-hal yang sangat lumrah itu dalam kehidupan. Jadi satu hukum yang tidak bisa kita lakukan dengan cara yang normal, itu kita bisa melakukan dengan cara yang tidak normal. Itu tidak ada masalah itu. Itu nggak usah diperdebatkan itu. Yang kita perdebatkan adalah kenapa dalam kondisi normal Anda nggak bisa melakukan itu. Itu yang perlu kita perdebatkan gitu. Sampai sini pahami, Bibi. Artinya sekian banyak sunnah dalam kehidupan berumah tangga, tapi seberapa banyak yang kita lakukan? Minum tangan kanan, masih banyak loh minum yang dengan tangan kiri. Ngambil makan sambil berdiri, masih banyak loh. Dan itu setiap gerak kita dalam rumah itu menghasilkan sunnah dan berpahala. Gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, masang kerudung, pakai baju. Apa doa pakai baju? Nggak usah doa yang lain, dulu doa pakai baju. Bismillah aja kan, alhamdulillah lah kalau dah sangat banget tuh, alhamdulillahnya pakai bismillahnya tuh. Daripada nggak sama sekali kan? Tadi siapa yang ngacak pakai bismillah, coba angkat tangan ibu-ibu. Nggak mau, jangan angkat tangan, Bu. Malu. Pakai bismillah tadi. Allahumma inni, apa doanya? Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada yang berdoa begitu, itu paling sederhana tuh, doa yang paling sederhana, Pak. Masih ada doa yang paling panjang sekali itu. Ya Allah, aku cantik enggak ya? Pas tengok di kaca kan. Itu fitnah itu. Ketika seorang perempuan melihat kaca dan dia katakan, ya Allah, apakah aku cantik? Tanpa ada tambahannya. Itu fitnah itu. Harusnya ada tambahannya. Ya Allah, betapa cantiknya ciptaanmu dan seharusnya aku harus memiliki akhlak yang secantik diriku. Itu arti doanya begitu. Kadang kan kita lupa dengan, yang penting kami doa Ustaz, yang penting bismillah ya. Nah, ini poin penting. Sunnah dalam rumah tangga sederhana, Bu, sederhana sangat. Kita tidurnya bagaimana, mandi kita seperti apa, minum kita seperti apa, makan kita seperti apa. Bahkan kalau kita tarik-tarik lagi sunnah-sunnahnya, sampai kita harus lihat, oh makanan kita yang sunnah itu begini. Tapi kan, itu sunnah. Lah pertanyaannya, kalau tidak sunnah kita pakai yang mana? Yang wajib? Tidak ada. Mesti kita pakai yang tidak yang hampir tidak sunnah, meskipun tidak dipersoalkan. Maka saya katakan, menanamkan sunnah-sunnah dalam rumah tangga menimbulkan rasa cinta kepada Nabi. Itu basis awal. Makanya kata Nabi dalam hadisnya itu, hadisnya lemah. Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarkan anakmu 3 perkara. 1, hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasul. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencinta keluarganya. Yang ketiga, hubbu qiraatil Quran, mencintai bacaan
Al-Quran penguat segalanya. Baik, itu fitnah. Maka fitnah itu adalah baik kalau kita dapatkan ujian anak itu dengan kebaikan. Tapi ada kita dapat fitnah anak yang lebih buruk lagi. Punya anak narkoba, punya anak pezina, punya anak ini dan lain sebagainya. Ini buruk semua. Karakternya nggak benar, akhlaknya rusak, gurunya dipukulnya, keluar masuk penjara dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, itu fitnah kan? Ujian. Jadi ujian itu bukan hanya baik tapi buruk juga. Dua-duanya ujian. Tapi selama ini orang selalu berpangku tangan dan selalu mengadah ke atas ketika mendapat ujian yang buruk saja. Dan hanya paham bahwa ujian itu yang buruk-buruk. Tapi tidak pernah berpaham bahwa ujian yang baik-baik juga ujian. Baik. Maka Allah sebut, inna auladakum wa azwajakum fitnah. Anakmu, istrimu fitnah. Sampai sini paham Ibu ya? Baik. Kita kesampingkan fitnahnya anak. Sekarang kita masuk fitnah yang hakiki yang sesungguhnya. Tadi ada dua kan, fitnah dunia dan fitnah wanita. Sekarang kita tinjau fitnah wanita itu. Kita tinjau. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Cinta syahwat. Minan nisa. Pengaruh pertama perempuan. Sekarang kita lihat syahwat wanita. Wanita syahwat. Ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Sekarang perhatikan. Berapa banyak propaganda wanita terhadap laki-laki di dunia ini? Bukan berapa banyak. Seberapa luas. Sangat luas sekali. Kenapa begitu Ustaz? Satu, Nabi bilang dalam hadisnya, jumlah perempuan di akhir zaman lebih banyak daripada laki-laki. Artinya, syahwat akan lebih berkuasa. Yang kedua, perzinahan itu akan lebih tersebar. Kenapa? Wanitanya lebih banyak. Sekarang saya tanya, kalau laki-lakinya lebih banyak, apa yang terjadi? Tidak disebutkan Nabi. Dan ini tidak berlaku sebaliknya. Ternyata kekhawatiran Nabi terhadap perempuan lebih. Makanya hati-hati. Makanya ada penghargaan terbesar, penghormatan terbesar kepada perempuan jika mereka menjaga kehormatan. Jadi penghormatan terbesar itu diberikan kepada perempuan jika mereka menjaga kehormatan. Sekarang berapa mudahnya perempuan menampakkan auratnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang syahwat. Tadi berbicara secara umum, sekarang kita berbicara tentang syahwat. Syahwat wanita. Ini mesti bagi laki-laki. Banyak perempuan dimanfaatkan menjadi sekretaris oleh pemimpin-pemimpin yang mata keranjang, buaya darat. Apa tujuannya? Dengan alasan sederhana. Biar kami enak kerjanya. Sebenarnya cuci mata. Cuma perempuan tidak sadar. Perempuan nggak sadar. Kadang di dalam ruangan karena dia sekretaris, ada pimpinannya, dalam ruangan berdua, laki-laki perempuan. Tapi kan ini urusan pekerjaan. Maaf. Oke. Tapi Anda harus sadar. Dan Anda harus paham bahwa Anda perempuan. Setan bisa berbuat kapanpun dia pengen. Khulwat itu hukumnya apa? Haram. Di tempat yang terbuka dan tertutup. Haram. Itu cuma duduk berdua loh. Nggak ngapa-ngapain, sudah haram, apalagi ngapa-ngapain. Makin haram lagi. Tapi Ustadz yang pimpinannya suami aku, itu lain cerita. Jangan disamakan. Sampai sini paham Ibu ya? Baik, sekarang kita lihat. Dulu prostitusi ditutup. Di Surabaya, Doli, habis. Di sini juga ditutup, habisin tuh. Muncul fitnah baru, prostitusi online. Lebih gampang mana ditemukan? Yang online apa yang tidak online? Sebenarnya itu bahasa sederhananya normalisasi perzinahan. Tahu Ibu bahasa ini? Saya sederhanakan bahasanya.
memaklumkan perbuatan perzinahan. Lebih berbahaya fitnahnya ini daripada yang dahulu. Dulu orang berzina harus cari tempat, di mana tempat yang ada perzinahan begitu. Sekarang enggak. Uniknya sekarang mengatakan kepada dunia enggak perlu Anda cari tempat untuk berzina. Kata Nabi di akhir zaman itu kalian akan temukan, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tazhar bainakum an-nikahu fit tariq. Tidak perlu kalian cari tahu, kata Nabi. Kelak di akhir zaman orang akan berzinah di tengah jalan bak binatang. Zinah di sini bukan hanya sekedar berhubungan badan. Pegangan tangan yang bukan suami istri, berpelukan di tempat umum, ciuman dan lain sebagainya. Hal biasa yang dianggap normal. Tahu ibu-ibu kenapa kalimat normal ini muncul? Karena diamnya orang yang mengerti. Karena diamnya orang yang mengerti, pelaku menganggap ini biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Biasa aja. Pernah lihat anak-anak berboncengan laki-laki dan perempuan? Pernah. Sekarang saya tanya, di depan ibu-ibu. Baik, sekarang saya tanya lagi. Pernah enggak anak-anak ibu begitu? Pernah enggak ada ibu-ibu lempang deh? Jangan dilempang lagi, dilempang beneran. Jangan malah disuruh. Kan cuman boncengan aja, Bu. Bukan cuma. Kita sedang mengajarkan dia berkawan dengan setan. Bukan berkawan, menjadi setan. Makanya orang enggak suka nih dengan bahasa saya begini nih, Bu. Banyak yang enggak suka nih dengan bahasa begini nih gitu. Tapi kalau tidak disampaikan dengan bahasa sesederhana ini, orang pura-pura nggak paham itu. Ini biar paham betul, kita buat bahasa lebih sederhana benar gitu. Jangan menormalisasikan perzinahan, itu bahasanya. Pegangan tangan, zinah tangan. Ciuman, zinah mulut. Bahkan ada zinah hati nama dia yang sedang melamun. Hati dia taman menghayal. Dan lain sebagainya. Banyak zina itu. Nah, coba sekarang lihat. Apa berani orang tua mengingatkan anaknya untuk tidak pacaran? Coba bayangkan bahasa pacaran itu artinya apa sekarang? Anakmu pacaran? Oh iya pacarnya kebetulan orang sana. Dengan santai aja orang tuanya bilang, anak saya itu pacarnya itu orang ini, orang Jakarta. Paling tahun depan mau nikah. Tahun depan masih lama. Sementara dia sudah pacar. Apa hukum pacaran itu? Haram apa tak haram? Subhat Ustaz. Nggak ada subhat, itu haram itu. Tapi dia nggak pernah bertemu Ustaz. Nggak pernah pegang tangan. Cuman teleponan berapa jam? 4 jam. Apa yang dibicarakan? Pengalaman Ustaz itu katanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai di sini bisa dipahami Ibu? Baik. Fitnah syahwat. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fitnah itu 2. Syahwat, syubhat. Syahwat, syubhat. Kita tidak bahas syubhat, tapi kita bahas syahwat. Berapa banyak persoalan syahwat ini menjerumuskan orang ke dalam jurang kemaksiatan. Itulah yang disukai oleh setan. Maka ibu-ibu mau biar ibu-ibu paham ya, setan tuh senang ketika menghasut orang dengan syahwatnya. Itu paling senang. Dan paling mudah kata setan. Kalau ada orang sholat, setan menghasut agak lambat, agak susah deh. Kata setan susah, menghasut orang sedang sholat itu susah. Ada orang ke masjid, nih mau ke masjid nih, setan menghasut, itu susah tuh. Meskipun harus usaha, tapi susah. Tapi kalau syahwat, enteng benar. Coba bayangkan, hanya dengan syahwat. Sedang jalan, mau ke masjid. Jalan, laki-laki mau ke masjid. Tak sengaja lewat perempuan pakaian sempit. Kata setan, coba tengok. Kalau tengok sekali kan tak ada masalah. Kalau tengoknya lama-lama baru dosa. Coba. Setan. Fitnah syah. Pertama, apakah itu bahagia? Enggak, setan semua. Mau pertama, mau kedua, ketiga, setan semua itu. Tapi katanya kalau kita lihat pertama itu apa namanya? Kalau kita lihat pertama itu keuntungan. Jangan, enggak ada Bu, enggak ada semua setan itu. Setan semuanya.
Ini bahasa-bahasa kayak gini ini nggak benar itu. Buang itu bahasa-bahasa begitu. Itu bahasa memudahkan orang bermaksiat namanya. Makanya saya nggak cocok tuh dengan bahasa-bahasa begitu itu. Pandangan pertama itu, itu nggak ada masalah, nggak dosa. Siapa bilang? Mandang istri orang nggak usah meskipun pertama sekali. Udah tahu istri orang apa dipandang. Mau sekali, mau kedua kali, kek. Tetap aja bukan istri kita kan. Kenapa, Bu? Apalagi kalau sedang dipandang ternyata dia senyum. Apalagi sedang butuh bantuan, dibantu. Dijawab. Kok perhatian kali lah abang nih. Lebih perhatian daripada suami aku lagi. Hancur, hancur, hancur. Itu tanda-tanda kehancuran rumah tangganya nampak tuh. Hati-hati tuh. Sampai sini paham ibu-ibu? Itu skala, mohon maaf. Saya tanya sama ibu-ibu. Itu biasa apa enggak biasa? Ini yang biasa, Bu. Yang biasa aja nih. Sedang lewat jalan, mau kemana? Mau balik, nunggu ojek tapi belum dapat. Udah, ayo saya antarkan. Baik banget ya. Karena kita anggap biasa. Dan ternyata memang satu kantor, tempat kerja. Dan biasa berinteraksi dengan mereka. Ya kita anggap biasa. Mohon maaf. Ada hukum yang Anda perlu pahami di situ. Nah ini bahasanya yang kayak gini nggak suka nih Bu orang-orang di sono. Yang di kantor-kantor nih ibu yang di kantor-kantor mohon maaf nggak usah normalisasikan pergaulan Anda dengan laki-laki, nggak usah. Kalau memang tidak ada kebutuhan dengan laki-laki minder. Nggak usah ikut-ikut orang nongkrong kita nongkrong, nggak usah. Nggak ada manfaat sama sekali, justru nambah dosa. Apalagi sampai harus bersentuhan. Ustaz kami kan cuma sekedar tepuk punggung begitu kan kawan lama. Mau kawan lama kek, mau kawan lama, mau kawan sampai mati pun nggak ada masalah itu. Tapi jangan pukul-pukulan, nggak boleh sentuh-sentuhan itu. Nah yang begini-begini nih, mesti banyak yang tersinggung nih kan gitu. Banyak bu yang tersinggung begini banyak. Itu ya gimana? Kalau masa saya mau bilang boleh kok pegangan tangan boleh, nggak mungkin kan saya bilang begitu. Mungkin nggak begitu? Nggak mungkin. Coba bayangkan. Ada seorang wanita, bagian daripada keluarga kami. Itu punya kebiasaan begitu. Saya tembak. Saya bilang, tante kalau kayak gini, tante penghuni neraka. Saya bilang langsung begitu. Merah mukanya langsung. Kok begitu sih Wan? Kan kawan lama kami. Mau kawan lama kek, mau kawan baru kek, mau kawan sehidup semati kek, mau sahabat Nggak boleh. Tapi kalau dia mau dengar, selesai. Nggak mau dengar, saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya sudah menasehati. Artinya apa? Tanggung jawab saya untuk menyampaikan nasihat, selesai. Meskipun sebenarnya tidak boleh begitu. Harus terus disampaikan. Yang kayak gini nih Bu, banyak yang tidak suka tapi harus disampaikan. Jangan kita sampaikan yang disukai orang. Kalau disukai orang udah biasa Bu, menyampaikan sesuatu yang disukai orang itu udah biasa. Menyampaikan sesuatu yang tidak disukai orang, itu yang luar biasa. Sampai di sini paham? Fitnah wanita. Berarti kami ini salah jadi perempuan? Enggak salah. Jangan menyesal jadi perempuan. Karena banyak fitnah. Enggak. Fitnah ini tidak hanya berlaku bagi perempuan. Begitu juga sebaliknya. Hanya saja kebetulan yang banyak kasus yang ditemukan adalah perempuan. Makanya bahasa Nabi, kenapa perempuan banyak di neraka. Itu hadis Nabi. Memang ada hadisnya begitu. Tapi di antara sekian banyak hadis yang menyebabkan perempuan masuk neraka itu sebenarnya sederhana saja. Hanya karena dia durhaka sama suaminya. Itu aja. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga tanpa hisab, satu aja urusan ibu. Cukup patuh sama suami selesai. Tidak usah membantah. Kemarin saya ngisi di kajian ibu-ibu. Apa jawaban seorang laki-laki? Kebetulan laki-laki ini suami daripada pengurus itu. Ustaz, nanti sampaikan ya. Ibu-ibu dalam tuh banyak pembangkang tuh yang suka melawan suami. Tolong sampaikan. Saya sampaikan, menggerutu semua. Saya bilang di akhirnya, ini titipan. Saya bilang. Tapi saya nggak kasih tahu siapa yang nitip gitu. Nah, coba bayangkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, baik. Apa kata Allah di dalam surat Al-Kahfi? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ingat,
ujian itu diberikan bagi seorang suami atas anaknya, atas hartanya, atas istrinya. Kuat nggak deh? Kuat nggak dia? Sekarang kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Rumah tangga, suami bunuh istri, suami pukul istri. Kita lihat dulu kasus ini. Ini kita tidak sedang dalam mendiskreditkan sesuatu, tidak. Tapi kita lihat satu sisi dulu. Kita lihat, mengapa ada suami memukul istri? Mengapa ada suami menceraikan istri? Mengapa ada suami berselingkuh terhadap wanita lain atas istri dia sendiri? Dan lain sebagainya. Ini kasus. Ada kasus. Sekarang kita balik kasus lainnya. Ada istri yang membunuh suami. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana? Suami membunuh istri atau istri membunuh suami? Lebih banyak mana? Istri membunuh suami atau suami membunuh istri? Dua-duanya kita temukan. Dua-duanya kita temukan. Baik, tapi lebih sering kita dengar seorang suami membunuh istri. Sekarang kita perhatikan. Kita ambil satu kasus. Mengapa suami membunuh istri? Pertanyaan besar. Titik. Sekarang kita cari tahu alasannya. Satu, bisa jadi dia sudah capek dengan istrinya yang suka ngomel-ngomel. Tenang ibu-ibu. Ini karena dalam kasus perempuan ya. Karena kajian perempuan. Kalau kajian laki-laki saya buat laki-laki, Bu, tenang aja. Tapi kasusnya perempuan. Bisa jadi istrinya suka ngomel-ngomel, capek. Dia pulang kerja, istrinya ngomel-ngomel. Kemudian apa yang dilakukan oleh suaminya? Udahlah. Yang kedua, bisa jadi suaminya dituduh selingkuh. Yang ketiga, bisa jadi istrinya mencederai hatinya atas orang tua suami. Atau bahasa lainnya, si istri ini nggak suka sama orang tuanya. Yang ketiga, yang keempat, bisa jadi perempuan ini minta duit, laki-laki ini nggak punya duit. Yang kelima, bisa jadi kerjaan perempuan ini berhutang. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Sekarang saya tanya, mengapa orang-orang seperti ini bisa melakukan demikian? Mengapa, Bu? Satu saja, pusat masalahnya cuma satu. Kurang iman. Masalahnya cuma satu, iman. Di mana letak imannya? Di luar, di masjid, dalam rumah hilang. Seorang suami yang beriman sekuat apapun istrinya ngomel, ambil masuk telinga kanan, dikeluarkannya balik. Sampai sini paham Ibu? Itu kalau punya iman. Dan harusnya yang punya iman dua-duanya, bukan hanya lakinya doang. Tapi bayangkan kalau istrinya punya iman. Kalau dua-duanya punya iman, apa yang terjadi? Saling berkomunikasi dan kembalikan asal masalah, mesti saling memaafkan satu dengan yang lain. Coba bangun itu dulu gitu. Nah ini fitnah yang besar. Nah fitnah terbesar dalam rumah tangga itu tidak adanya iman baik anak, orang tua ataupun istri tidak punya iman, suami tidak punya iman, anak tidak punya iman, hidupnya mewah, harta yang mereka miliki tidak akan membuat mereka bahagia sedikit pun. Boleh Bapak Ibu tanya, ibu-ibu tanya orang yang kaya, yang anaknya nggak pernah ke masjid, suaminya nggak pernah ke masjid, istrinya nggak pernah berbaur, tanya hidup mereka bahagia nggak? Kalau mereka katakan bahagia cuma di lisan, bukan di hati. Kenapa Ustaz saya yakin itu? Sangat yakin sekali. Karena Allah tidak pernah dusta dan Nabi nggak pernah bohong itu. Karena kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi, tapi diukur dengan kapan waktu kalau kita ketemu kita bahas tuh. Model karakter rumah tangga dalam cerminan para nabi. Itu tahu, nanti akan kelihatan itu. Begitu Ibu. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Udah habis dah, apa lagi? Baik. Yang mau nanya silahkan. Kalau kita tutup. Astagfirullah. Astagfirullah banyak. Baik, kita bahas satu-satu. Nanti kalau nggak cukup kita
Sambung kalau Allah izinkan kita ketemu, kita bahas. Kalau nggak ketemu berarti dibahas sama ustaz yang lain. Banyak Bu, itu pertanyaan tuh. Iya. Oh, ada. Baik. Ini, baik. Tanya dong Ustaz, boleh silakan. Udah kayak gaul banget dia pakai kertas begini ya. Udah kayak Ustaz Abdul Somad aja pakai tanya-tanya begini. Pasangan suami istri selingkuh sampai berbuat zina, ketahuan istrinya. Dan istrinya memaafkan. Apakah hukumnya dalam Islam? Karena dia sudah bersama lagi. Baik. Sekarang kita ambil dulu poin pertama. Suami istri selingkuh sampai berbuat zina, ketahuan istrinya. Ini pertanyaannya aneh nih. Masuk suami istri berzina, ketahuan suami istrinya kan bisa. Suaminya selingkuh sampai berbuat zina, ketahuan sama istrinya gitu tuh ya. Sekarang pertanyaannya, ibu tanya apa dulu? Hukum dalam Islam. Pertanyaan hukum dalam Islam, dosa tetap dosa. Tapi Ustaz istrinya memaafkan. Istri dia memaafkan. Tapi Allah belum tentu memaafkan. Sampai dia bertaubat. Satu. Yang kedua, seharusnya ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, dia bilang begini, ya Rasulullah inni zana itu. Kata Nabi, la'allaka qabbalta, paling kita cium aja. Inni zana itu, la'allaka lamasta, paling kita raba-raba aja. Inni zana itu. Sampai 3 kali dia bilang begitu. Datang, tanya. Ya Rasulullah, aku zina. Kata Nabi, paling ente cium, paling ente pegang, paling ini. Kata Nabi. Tapi dia datang lagi. Ya Rasulullah, aku berzina. Nabi panggil sahabat. Sini, kata Nabi. Bawa orang ini ikat. Ikat orang ini. Kemudian apa? Rajam. Dirajam. Dalam hadis ini sebenarnya menunjukkan sesuatu poin penting pada kita. Satu, kalau ada manusia yang melakukan aib atau berzinah dia, punya aib dia, tutupi setutup mungkin. Bahkan mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf. Ini pandangan para ulama. Apa kata para ulama? Kalau ada perempuan yang sudah tidak perawan, karena mohon maaf, tidak ada pasal di dalam kedokteran itu yang mengukur keperawanan seseorang itu darah atau tidak darahnya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Saya dikasih tahu sama dokter begitu. Saya tanya betul itu. Jawaban dokternya begitu kok. Saya katakan, sekarang tidak bisa kita ngukur orang ini perawan atau tidak perawan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang berzina, perempuan ini berzina, mohon maaf, kemudian menikah dengan laki-laki, apa perlu dia pernah menyampaikan aku pernah zina? Tidak perlu. Kalau tidak ada yang tahu, sembunyikan serapat mungkin. Itu maksud daripada hadis tadi. Kata Nabi, kau punya aib tutup. Kau punya aib tutup. Kau punya aib tutup, kata Nabi. Jangan sampaikan. Cukup yang tahu aibmu dirimu dengan Allah. Dan jangan beberkan. Satu. Yang kedua, apa maksud hadis ini? Lo punya aib, bertobat kepada Allah cepat. Sebelum orang lain tahu akan aibmu. Kalau orang lain tahu akan aibmu, maka ketika Nabi masih hidup, ada orang mengerti dan sadar akan dan tahu secara umum, ada orang pelaku zina, tangkap. Maka Nabi katakan, berkali-kali, 3 kali Nabi katakan, la'allaka qabbalta, la'allaka lamasta, paling ente raba-raba, paling ente cium. Nabi ingin menyampaikan, tidak usah disampaikan sama Nabi. Cukup ente tutup rapat-rapat. Tapi dengan catatan, ente tobat. Tobat beneran. Sampai di sini paham? Seharusnya, hadis ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga, jika dia tidak bertaubat, maka apa yang dia lakukan mesti akan dia ulang. Oke ya, yang ketiga. Sekarang yang keempat, orang yang berzina tidak hanya dihukum rajam. Pindahkan, buang dari kampung. Tahu ibu alasannya kenapa? Menularkan penyakit zina kepada yang lain. Sebegitunya. Jadi orang berzina itu jangan dijaga. Ini ada nih di daerah-daerah tertentu ya. Ya bahkan mohon maaf ya. Itu perempuan janda, bolak-balik laki-laki datang ke rumah dia. Itu kalau Pak RT PRW-nya nggak segera atasi di kampung kami. Saya bilang sama Pak RT, kalau Pak RT PRW nggak datang, saya datangin, saya bawa warga sebenarnya. Datang diingatin, pindah. Kenapa? Mengundang azab bagi kita. Tapi ingat, itu kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, maka pelaku zina ini bertaubatlah dan tutup rapat-rapat perzinahanmu dan jangan berbuat.
Itu yang terbaik kata Imam Ahmad bin Hambal. Satu ketika ada seorang berzina, diikat, dicambuk. Setelah dicambuk sampai 100 cambukan masih hidup. Bukan, di tengah cambukan putus dan dia kabur, lari dia. Ketika dia lari, dikejar sama Khalid ibn Walid. Diambil batu yang besar dilempar sampai mati dia. Nabi bilang begini sama Khalid ibn Walid, kalau seandainya dalam pelarian dia bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, Anda sedang membunuh manusia merdeka, kata dia. Coba bayangkan. Nabi bukan justru menyalahkan mereka yang kabur tadi, tapi justru menyalahkan yang Khalid bin Walid. Meskipun tidak secara vulgar menyalahkannya. Hanya saja Nabi mengatakan, orang yang bersalah meski ada peluang untuk dia bertobat. Jika lisan dia bertobat, maka kita tidak dibenarkan untuk menyakiti mereka. Sampai sini paham ya? Ini jawaban sebenarnya. Jawaban artinya, jika tidak ada yang tahu dan istrinya memaafkan dan dia bertobat husnul taubah, yang pertama yang harus dia lakukan taubat. Dan istrinya memaafkan atau dia meminta maaf kepada istri yang dia memaafkan, ada hal lain yang harus dia lakukan. Dia harus meminta maaf kepada wanita yang dia zinahi. Dan wajib hukumnya bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Pertanyaan adalah, apakah istrinya mau? Itu yang harus kita mau. Kalau hanya sekedar memaafkan, oke. Tapi poin yang kedua, apa tanggung jawab di atas orang lain, atas perempuan tadi? Oh, kami nafkahi aja Ustaz, tapi tidak saya nikahkan. Apa jawaban perempuan tadi? Kalau perempuan ini mau, dia katakan, ya sudah, kita selesaikan masalah ini, cukup sampai di sini, tidak ada yang tahu, engkau hidup dengan istrimu, aku hidup dengan yang lain. Ini kata perempuannya. Kalau perempuannya bilang begitu, cukup dia bertanggung jawab atas anak yang dia buat. Meskipun anak tersebut sebenarnya bukan bagian daripada diri dia. Dan tidak bisa dinisbatkan pada diri dia. Anak hasil zina nggak bisa dinisbatkan, Bu. Nggak bisa sama sekali. Mau dinisbatkan siapa? Bapaknya nggak bisa. Dan bahkan bapaknya nggak bisa menikahkan dia kalau itu anak perempuan. Hasil zina. Makanya tersiksa anaknya itu. Nah, kalau dikembalikan kepada pertanyaan tadi, kalau mereka bertaubat bagaimana? Allah Maha Penerima Taubat. Hukum sanksi sosial tetap berlaku jika diketahui. Sampai di sini paham Ibu ya? Baik, ini poin penting yang harus dipahami. Nanya Ustaz, oke, tentang hutang. Dari perempuan langsung ke hutang. Baik. Karena dia sudah bersama lagi. Kecuali, ini mohon maaf ya, kalau dia tahu suaminya dia selingkuh, kemudian dia minta ditalak dan suaminya mentalak, kemudian dia baik lagi, ada dua kemungkinan. Kalau dia talaknya masih satu dan dia pengen rujuk, silahkan. Tapi kalau talak dua, harus bertemu keluarga dan nikah kembali. Paham ya? Kalau dia tidak nikah kembali, maka dia zina. Dia berzina. Itu yang harus dipahami. Bagaimana hutang piutang dalam Islam? Ini panjang nih. Ini pertanyaannya umum banget dan panjang sekali. Hutang piutang dalam Islam, secara umum saya kasih tahu. Bolehkah berhutang dalam Islam? Mubah bisyarti. Mubah boleh dengan syarat. Yang paling banyak dipegang para ulama, sebaiknya nggak usah berhutang. Maka hukum berhutang itu pada poin kedua yang saya pegang, makruh. Maksudnya apa? Nggak usah berhutang. Nggak usah berhutang. Kecuali terpaksa betul. Satu. Yang kedua, ada ulama yang membolehkan berhutang. Ada. Imam Syafi'i membolehkan berhutang dengan catatan berhutang melihat kemampuan. Kalau Anda tidak mampu, jangan berhutang. Tapi kalau aku tak berhutang, anak istriku tak makan, Ustaz. Ini poin, ukur kemampuan. Misal, gaji kita cuma 2 juta. Kita mampu berhutang hanya sebatas di bawah itu. Ya hutanglah 500.000 atau 600. Aku gaji 2,5 juta. 2 juta lah kita anggap. Pinjam uang 5 juta. Itu sudah di luar akal itu. Maksudnya bagaimana di luar akal? Itulah yang harus kita bahas itu. Kenapa?
Karena berapa lama dia akan melunasi itu. Kita anggap 2 bulan, berarti 2 bulan dia nggak makan. Kalau dikeluarkan 2 juta, berarti paling banyak dia keluarkan 1 juta. Kalau 1 juta berarti dia berapa bulan? 5 bulan. Pertanyaannya orang yang dihutangin mau nggak? Itu aja. Sampai sini paham? Mau dia pusat, selesai urusan. Dengan catatan Anda amanah yang berhutang. Syarat keduanya. Kalau Anda tidak amanah, tidak boleh berhutang. Nah, ini yang paling banyak terjadi yang nomor kedua ini. Banyak yang nggak amanah. Pokoknya boleh kau pegang omonganku. Bulan depan aku bayar. Benar. Dibayarnya dengan omongan. Insya Allah bulan depan lagi. Gitu. Baik. Nah sekarang. Bagaimana hukum orang yang menagih hutang? Ada beberapa hal. Satu, tagihlah. Boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Kalau kau tak bayar hutangku bakar rumah kau. Tak boleh. Tapi aku kesal Pak Ustadz. Doakan kepada Allah. Maka sebenarnya ada poin yang lain yang disampaikan Nabi. Kalau ada orang berhutang. Tak mampu dia melunasi hutang karena memang ketidakmampuannya. Suruh dia membayar setengah. Kalau tak mampu juga setengah, semampu dia bayar. Kalau tak mampu juga dia bayar, ikhlaskan. Pertanyaannya sanggup nggak? Itu cara Nabi loh. Sanggup nggak ibu? Makanya dalam Al-Quran disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Tulis wajib. Orang berhutang tuh tulis namanya siapa? Si Ardi berhutang 50 juta, tulis. Besok biar nggak ngada-ngada dia. Utangku cuma 100 juta bukan 50 juta. Oh makin banyak itu. Orang mau untung lebih besar tapi nggak mau rugi. Itu manusia sekarang. Ya dulu juga begitu. Baik. Misalnya hutang emas. Cara pembayarannya bagaimana Ustadz? Kalau dia pinjam emas wajib bayar emas. Sekalipun nanti harga emas berbeda-beda. Bayar emas. Nggak usah bayar rupiah. Harga emas kan dengan sekarang berbeda. Baik. Sudah saya jawab ya. Emas bayar emas. Jangan bayar. Tapi kan ada spekulasi. Anda akadnya emas. Jangan akadnya. Misal saya pinjam emas dengan Bang Ardi. Saya pinjam 5 emas. Maka saya harus membayar 5 emas. Ustadz, waktu itu 5 emas yang saya miliki, yang kami ganti, itu harganya cuma 21 juta. Kalau sekarang 25 juta, berarti ada 4 juta selisihnya, itu riba Pak Ustadz. Salah. Justru kalau dirupiahkan salah. Kita akadnya apa? Bayarnya? Sesuaikan dengan akad. Kalau emas kami bayar dengan mobil bagaimana Pak Ustadz? Saya pinjamnya emas Pak Ustadz. Tapi saya balikin mobil deh. Emasnya 5 gram, 5 emas, mobilnya saya udah buat dia aja mobilnya gitu. Bagaimana? Mau enggak ibu-ibu? Haram. Jangan mau lebihnya doang, rugi nggak mau. Enak aja. Maunya untung nggak mau rugi. Baik. Itu kata Dr. Erwandi Tarmizi. Kalau ada orang maunya untung nggak mau rugi, kata Dr. Erwandi Tarmizi, maunya untung tapi nggak mau rugi, gitu. Itu kebangetan orang itu. Dan itu karakter manusia begitu. Baik ibu-ibu, ini jam berapa? Terkejar nggak? Terkejar ya? Kita cukup dulu ya. Kapan waktu kalau ketemu lagi dengan izin Allah. Takut saya nggak terkejar, saya agak digobah agak jauh maghrib. Ini saya simpan dulu pertanyaannya. Kapan waktu kita bahas, insya Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Dan perhatikan baik-baik rumah tangga kita. Agar anak-anak, suami, istri kita, suami-suami kita menjadi tempat kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang diridhai oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadal muslimin.
اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته